Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Sahabat jiwa, hadirin yang berbahagia dimanapun berada. Alhamdulillah, kita sampai kepada masa di mana kita memperingati lahirnya seorang manusia agung, manusia terbaik, Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai umat yang meneladani beliau, mencintai beliau, kita hidup di era di mana informasi itu, berita itu dengan mudah kita gapai. Apapun berita dari manapun mudah masuk ke kita, ke rumah kita, ke kamar kita, ke diri kita, anak kita, dan siapa saja, banyak. Karena itu terjadilah di masyarakat kita akhlak yang menurun. Yang tadi anak begitu sopan ke orang tua, sekarang tidak sedikit anak yang berani ke orang tua. Dulu kalau guru marah kepada murid, murid akan diam. Sekarang tidak sedikit murid melawan, bahkan ya bawa pihak berwajib ke sekolah, betul? Kondisi ini kita alami. Dulu kalau kita ada tamu di ruang tamu, anak kita tidak berani masuk dari pintu depan. Mereka pilih mutar lewat pintu belakang. Sekarang tentu sudah berbalik. Karena informasi, berita, gambar, video, audio, apapun mudah diakses dan masuk ke keluarga kita. Momen ini, Maulid Nabi, ini adalah momen baik kita untuk kembali memperbaiki ini semua dengan meneladani Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang berbahagia, kita jangan salah paham bahwa ketika Nabi kita diutus, suasana, situasi, kondisi tidak jauh berbeda dengan kita. Terjadi degradasi moral atau moralitas yang menurun, akhlak yang tidak baik, riba, zina, pencurian, pengkhianatan, kata-kata yang kasar, dan semuanya juga ada. Itu ketika Nabi kita diutus, masanya seperti itu. Disebut dengan masa jahiliyah. Artinya begini Bapak Ibu, sahabat jiwa yang berbahagia dimanapun berada, Nabi kita diutus tidak di masa enak juga. Masanya juga carut marut, kacau balau. Tetapi subhanallah, beliau bisa membawa cahaya, menyelamatkan kita dari kejatuhan. Akhirnya kita sampai kepada cahaya yang terang benderang. Untuk menyelamatkan diri kita, keluarga kita, anak cucu kita di era modern yang luar biasa ini, tentu meneladani Nabi adalah cara terbaik. Bagaimana Ustadz? Kami pengen meneladani Nabi di era digitalisasi ini, era modern, di mana orang sangat tertarik dengan medsos, betul? Orang sangat tertarik dengan validasi, pengakuan, pujian, like, komentar positif, semuanya sekarang diimpikan. Bagaimana cara kami meneladani beliau agar selamat? Ini yang pertama. Pertama adalah belajar terus menerus. Perintah di dalam Al-Quran yang pertama jelas bukan sholat, bukan puasa, bukan sedekah, bukan haji atau umroh. Tapi perintah pertama apa? Iqra. Belajar atau membaca. Dengan belajar, dengan membaca kisah perjalanan Nabi Muhammad SAW, kita jadi tahu. Tidak mungkin kita meneladani tanpa memahami, betul? Yang pertama, belajar kita terus. Ikut belajar sirah nabawiyah, mendengarkan kajian sirah nabawiyah, atau minimal membaca buku-buku tentang kisah Nabi Muhammad SAW. Ini yang pertama. Yang kedua, bertahap. Dari yang dikit-dikit, dari yang kecil-kecil. Bila kita pengen meneladani Nabi, bila maaf sholat 5 waktu belum bagus, jangan lompat ke tahajud.
Paham ibu-ibu? Ini sholat saja belum tapi sudah tahajud. Tahajudnya nangis, subuhnya ngantuk. Paham? Padahal tahajud semalaman tidak pernah bisa menyamai 2 rakaat subuh. Jadi bertahap, yang wajib dulu perbaiki. Baru setelah itu yang sunnah. Yang ketiga, bagaimana cara kita meneladaninya? Meneladani beliau Muhammad SAW, berteman dengan orang-orang baik. Kita ini sangat terpengaruh oleh orang di dekat kita. Betul? Kita ngaji, tadinya nggak pegang handphone, karena teman sebelah pegang handphone, ikut pegang handphone. Tadinya suka ngaji, teman kita malas ngaji, males ngaji. Makanya Allah cerita dalam surah Al-Furqan ayat 27, 28, 29. Ada orang nanti di akhirat nyesal salah pilih teman di dunia. Salah pilih teman. Jadi berteman dengan yang baik. Pada masa yang luar biasa ini godaannya dari mana-mana. Bahkan di kamar kita ada ujiannya. Maka belajar terus-menerus. Bertahap kalau ingin meneladani beliau. Terakhir, kita cari teman-teman yang baik, sahabat-sahabat yang baik, yang bisa mewarnai kita. Karena sebagai manusia, kita adalah makhluk sosial. Makhluk yang sangat terpengaruh oleh orang di sekitarnya. Ingat, kalau Nabi kita saja butuh sahabat yang baik, apalagi kita manusia biasa. Nabi kita dapat wahyu, berteman dengan Jibril, dibersihkan hati beliau. Beliau tetap butuh sahabat yang baik. Tentu kita manusia biasa lebih membutuhkan sahabat yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Transi. Dan sahabat jiwa, Rasulullah bersabda bahwa sebaik-baiknya manusia di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Dan sahabat, memang mengajarkan Al-Quran adalah jalan yang ditempuh oleh Rasulullah untuk menyelamatkan umat manusia dari kebodohan dan juga kesesatan. Dan risalah inilah yang kemudian dilanjutkan oleh para ulama dan juga ustadz. Salah satunya yang dilakukan oleh narasumber atau tamu istimewa kita yang kedua malam ini. Beliau ini berdakwah mengajarkan Al-Quran dengan ikhlas dan sarana yang terbatas, yakni di perkampungan nelayan di wilayah Jakarta Utara. Langsung saja kita panggil, kita undang ke depan narasumber saya, ada Ustadz Sulaiman. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Oke Ustadz, ini saya dengar Ustadz ini saat ini mengajar di tempat yang dinamakan Rumah Tahfidz Apung. Ya, betul ya Ustadz? Betul. Kenapa namanya itu Rumah Tahfidz Apung itu Ustadz? Historisnya itu saya dan Ustadz-Ustadz waktu itu melihat lokasi di Kamal Muara. Kebetulan yang ada lokasi yang bisa didirikan rumah Quran itu di atas laut. Nah, akhirnya karena dia di atas laut, Ustadz kami nyari ide nih, apa ya kira-kira namanya ya. Akhirnya, ini kan di atas laut, kayaknya dikasih nama Rumah Tahfidz Apung aja. Okay. Meskipun sebenarnya nggak ngapung beneran, tapi karena dia di atas laut, biar lebih keren, lebih menarik, mungkin diberi nama Rumah Tahfidz Apung. Oke, Masya Allah. Baik, Ustadz kalau boleh tahu, Ustadz tuh asalnya dari mana Ustadz? Saya dari Sulawesi, orang nggak jelas sebenarnya. Saya lahir di Malaysia, tapi besarnya di Sebatik di Kalimantan Utara. Kalimantan Utara. Ya, Nukan. Tapi suku asli Bugis, orang Sinjai. Masya Allah. Sulawesi Selatan. Ya. Tapi kenapa kemudian Ustadz ini mengajarnya di perkampungan nelayan di Jakarta Utara? Nah, ditahan dulu Ustadz, gitu. nanti kita akan jawab bersama dengan guru-guru kita juga, sahabat jiwa. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Rendungan Jiwa yang dipersembahkan oleh Wadimor, tentu sarung kita.